Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muslim yang dimuliakan Allah, semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan iman dan kesehatan pada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini saya akan berbagi tentang Imam Hasan Al-Basri, penggagas Sufi. Pada awal kepemimpinan Islam, banyak melahirkan gagasan Islam dan perwujudan spiritualitas yang mendalam di kalangan Muslim. Sejak awal kemunculan Islam, telah nampak gaya hidup zuhud dan wara, lebih khususnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Dalam hal ini, perilaku tasawuf sudah tercetak pada diri masyarakat saat itu. Namun secara teknis mereka bukan sufi. Dewasa ini banyak kelompok tarekat yang berfokus pada pembersihan jiwa dari dosa atau yang disebut tasawuf. Tasawuf memiliki makna yang beragam dari para ahli, tergantung dari sudut pandang aktivitas dan pengalaman spiritual para sufi. Namun secara umum, tasawuf memiliki pengertian kesadaran murni yang mengarahkan jiwa pada amal soleh, menjauhkan diri dari keduniaan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat terhubung erat dengannya. Lantas, siapakah yang pertama kali memperkenalkan ilmu tasawuf? Dalam ajaran tasawuf banyak menyebut istilah khauf, raja, zuhud, syukur, sabar, rida, zikir dan sebagainya. Semua itu bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu tokoh sufi klasik sekaligus sufi pertama yang membawa ajaran tasawuf pada masyarakat, yakni Hasan Al-Basri dengan ajaran tasawufnya Al-Khawf wa Al-Raja. Hasan Al-Basri atau nama lengkapnya adalah Al-Hasan bin Abi Al-Hasan Abu Sa'id bin Yasar. Lahir di Madinah tahun 21 Hijriah 642 Masehi. Dia adalah putra dari pasangan budak Yasar dan Khairah. Khairah sendiri adalah budak dari Ummul Mukminin, Ummu Salamah. Hasan hidup di lingkungan yang dikelilingi orang-orang soleh. Dia telah berjumpa dengan 70 orang sahabat yang turut serta dalam perang Badar. Hasan menerima banyak riwayat hadis dari para sahabat. Kepribadiannya seperti Ali bin Abi Thalib dalam ketegaran memegang agama. Pada usianya ke-14, keluarganya pindah ke Basrah. Disinilah ia mulai disebut Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri adalah sahih termasyhur di kalangan tabi'in. Ajaran tasawufnya senantiasa menggunakan prinsip dalam Al-Quran dan Sunnah. Menurutnya, zuhud hanya memerlukan dunia sebagai jembatan untuk dilalui dan tidak membangun apa-apa di atasnya. Hasanlah yang mula-mula membahas masalah hidup kerohanian tentang ilmu yang berhubungan dengan menyucikan jiwa dan membersihkan dari sifat tercela. Zuhud Hasan dibarengi dengan rasa takut sekaligus mengharap karunia-Nya. Ia meninggal di Basrah pada malam Jumat awal Rajab 110 Hijriah 728 Masehi pada usianya 88 tahun. Pada mulanya Hasan dan keluarga memutuskan hijrah ke kota Basrah berkaitan dengan isu politik. Saat itu terjadi pemberontakan terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib. Setelah kepindahannya, Hasan sukses menjadi ulama besar dan mendirikan madrasah zuhud. Pemikiran tasawufnya murni etika yang didapatkan dari para sahabat, kehidupan yang jauh dari kemewahan, tawakal, takut akan murka Allah, dan selalu mengharapkan karunia-Nya.
Setelah meninggal Khalifah Ali bin Abi Thalib, kemimpinannya jatuh di tangan dinasti Umayyah. Pemerintah gencar melakukan ekspansi sehingga tanpa sadar kehilangan idealitasnya sebagai muslim. Diperkuat lagi dengan putra Muawiyah adalah seorang pemabuk berat. Menemukan kebejatan moralitas dari kalangan pemerintahan, terjadi perlawanan kuat dari masyarakat, terutama orang-orang soleh. Sebagai bentuk protes terhadap pemerintahan, Hasan al-Basri mendorong masyarakat untuk bersikap zuhud dan memperingatkan untuk kembali kepada ajaran Al-Quran. Hasan al-Basri dikenal sebagai seorang sufi, dan karangannya menjadi kitab pertama tentang tasawuf yang berjudul Riayat Hukum Allah. Menurut Ibnu Taimiyah, sufi pertama-tama muncul dari Basrah, dan yang mendirikan adalah salah seorang teman Abdul al-Walud bin Zaid, yaitu Hasan al-Basri. Hasan al-Basri yang pertama kali meletakkan prinsip-prinsip zuhud, khauf, dan musahabah diri. Konsep eksistensinya berdasarkan rasa takut. Takut yang dimaksud bukan takut karena siksa Tuhan di dalam neraka, melainkan takut akan murka Allah. Rasa takut yang meliputi seakan-akan neraka diciptakan untuk dirinya seorang. Bagi Hasan, ilmu pengetahuan harus selalu dibarengi dengan asketisme. Dari pemikiran tasawuf Hasan al-Basri di atas menjadi awal perjalanan sufi, kemudian terus dikembangkan oleh para sufi hebat di zaman seperti Robiah al-Adawiyah, al-Ghazali. Sobat muslim yang dirahmati Allah, demikianlah tentang Imam Hasan al-Basri, penggagas sufi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.